sama dengan 400x1 plus 100x2. A sama dengan 10x1 plus 2x2. B sama dengan 3x1 plus 2x2. C sama dengan 2x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 100. Yang A kurang dari sama dengan 300, yang B kurang dari sama dengan 120. Nah, untuk menyusun persamaan sebagai langkah pertama, maka kita akan mengubah Z menjadi min 400x1 plus min 100x2 sama dengan 0. Yang A 10x1 plus 2x2 sama dengan 300. Yang B kita ubah menjadi 3x1 plus 2x2 sama dengan 120. Yang C kita ubah menjadi 2x1 plus 2x2 sama dengan 100. Nah, karena di sini ada 3 batasan yaitu A, B, C, maka kita akan memerlukan x3, x4, x5 sebagai variabel slang. Nah, di sini variabel slang adalah variabel tambahan yang mewakili pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Oke, sekarang kita lanjut dalam pembuatan tabel. Untuk dalam pembuatan tabel simplex yang pertama yaitu variabel simplex ada Z, x1, x2, x3, x4, dan x5. Ada juga nilai kanan. Untuk variabel simplex yang pertama ada Z, ada x3, ada x2, x1. x3, x2, x1 ini merupakan variabel slang. Sekarang kita akan memasukkan nilai Z. Di sini Z kita tulis 1 karena di sini Z adalah yang ditanyakan. Untuk yang x3, x2, x1-nya kita bisa tulis 0. Nah, untuk yang pertama x1 kita akan masukin nilai koefisiennya yaitu min 400 dan x2 min 100, dan yang x3, x4, x5 kita tulis 0. Terus yang baris kedua yaitu x pertamanya sama dengan 10 dan x2-nya sama dengan 2. Dan di sini karena ada tambahan variabel slang untuk yang x3 kita bisa tulis 1 dan yang lainnya 0. Di sini nilai kanannya yaitu 300. Untuk yang baris ketiga x2 sama dengan 0. x1 kita tulis 3, x2 kita tulis 2, dan di sini x3-nya 0 dan di x4 ada tambahan variabel slang kita tulis 1 dan x5 0. Nilai kanannya itu 120. Dan untuk yang batasan ketiga, yang batasan yang ini yang x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan 2 dan x3 sama dengan 0, x4 0 juga, dan x5 0. Di sini nilai kanannya yaitu 100. Oke, dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai kanan dari Z sama dengan 0 berarti perusahaan belum melakukan produksi mesin apapun. Sekarang kita akan lanjut untuk menentukan kolom kunci. Kolom kunci adalah nilai untuk mencari nilai negatif terbesar. Kan di sini nilai negatif terbesarnya itu min 400, jadinya kita bisa tulis dia menjadi seperti ini. Dan yang kedua, menentukan baris kunci. Baris kunci adalah indeks positif yang nilai terkecilnya mencari indeks positif. Di sini baris kunci bisa ditentukan dengan nilai kanan dibagi nilai sebaris kolom kunci. Misalkan di sini nilai kanannya itu kan 400 dibagi menjadi 10. Berarti 300 per 10 sama dengan 30. Dan yang kedua yang itu 120 dibagi menjadi 3, yaitu 120 per 3 sama dengan 40. Dan yang ketiga yaitu 100 dibagi 2, yaitu 100 dibagi 2 yaitu 50. Dari nilai tersebut bahwa indeks yang nilainya terkecil sama dengan 30 berarti baris kuncinya itu dari sini,
berada di baris kedua. Jadi baris kuncinya itu berada di baris kedua. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai baru baris kedua atau nilai pada baris kunci ya. Kan baris kuncinya ada 10. Jadi yang 2, 1, 0, 0 sama 300 kita akan bagi dengan baris kunci yang yaitu yang 10 ini. Jadinya 10 per 10 sama dengan 1, 2 per 10 sama dengan 1 per 5, 1 per 10 sama dengan 1 per 10, 0 per 10 sama dengan 0, 0 per 10 sama dengan 0, 300 per 10 sama dengan 30. Nilai baru adalah nilai lama yang dikurangi koefisien kolom kunci dikali dengan baris baru pada kunci. Sekarang kita akan melanjutkan untuk mencari nilai lama, yaitu nilai lamanya yaitu min 400, min 100, 0, 0, 0 dikurangi koefisien kolom kunci. Jadi koefisien kolom kuncinya yaitu yang ini, kita bisa ambil min 400 dikali nilai baru baris kunci. Nilai baru baris kuncinya itu ada 1 yang ini, 1 per 5, 1 per 10, 0, 0, dan 30. Sekarang kita akan mengurangi min 400 dikurangi min 100 dikali 1 sama dengan 0. Min 100 dikurangi min 400 dikali 1 per 5 sama dengan min 20. 0 dikurangi min 400 dikali 1 per 10 sama dengan 40. 0 dikurangi min 400 dikali 0, 0 sama juga dengan ini. 0 dikurangi min 400 dikali 0, 0. Dan yang terakhir 0 dikurangi min 400 dikali 30 sama dengan 12. Untuk mencari nilai lama, yaitu nilai lamanya yaitu min 400, min 100, 0, 0, 0 dikurangi koefisien kolom kunci. Jadi koefisien kolom kuncinya yaitu yang ini, kita bisa ambil min 400 dikali nilai baru baris kunci. Nilai baru baris kuncinya itu ada 1 yang ini, 1 per 5, 1 per 10, 0, 0, dan 30. Sekarang kita akan mengurangi min 400 dikurangi min 100 dikali 1 sama dengan 0. Min 100 dikurangi min 400 dikali 1 per 5 sama dengan min 20. 0 dikurangi min 400 dikali 1 per 10 sama dengan 40. 0 dikurangi min 400 dikali 0, 0 sama juga dengan ini. 0 dikurangi min 400 dikali 0, 0. Dan yang terakhir 0 dikurangi min 400 dikali 30 sama dengan 12. Sekarang kita akan mengganti baris pertama di sini. Karena kita sudah menemukan tadi, jadi kita bisa langsung tulis. Jadi 0, min 20, 40, 0, 0, dan 12.000. Sekarang kita akan mengganti baris kedua. Jadi tadi kita telah menemukan nilai dari baris kedua, yaitu 1 per 5, 1 per 10, 0, 30. Selanjutnya kita akan mencari baris baru pada kolom ketiga, yaitu 3, 2, 0, 1, 0, 120 dikurangi koefisien kolom kunci. Di sini koefisien kolom kunci baris ketiga yaitu 3. Jadi kita langsung aja tulis seperti ini. Sekarang kita tinggal mengurangi. 3 dikurangi 3 dikali 1 sama dengan 0. 2 dikurangi 3 dikali 1 per 5 sama dengan 7
7 per 5, 0 dikurangi 3 dikali 1 per 10 sama dengan min 3 per 10. 1 dikali 3 dikali 0 sama dengan 1, 0 dikurangi 3 dikali 0 sama dengan 0, 12 dikurangi 3 dikali 30 sama dengan 30. Sekarang kita langsung saja ganti. Baris ketiga nilai barunya yaitu 0, 7 per 5, min 3 per 10, 1, 0, dan 30. Dan sekarang kita akan mencari nilai baru dari baris ke ini. Baris ke 3 yaitu 2. Kita tulis dulu nilai lamanya yaitu 2, 0, 0, 0, 100. Dikurangi koefisien kolom kunci. Koefisien kolom kunci baris ketiga yaitu 2. Kita langsung saja tulis 2 di sini. Jadinya sekarang kita tinggal mengurangi. 2 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan 0. 2 dikurangi 2 dikali 1 per 5 sama dengan 8 per 5. 0 dikurangi 2 dikali 1 per 10 sama dengan min 1 per 5. 0 dikurangi 2 dikali 0, 0 dikurangi 100 dikurangi 2 dikali 40 sama dengan 40. 100 dikurangi 2 dikali 30 sama dengan 40. Tulis dulu nilai lamanya. Nilai lamanya yaitu ada 2, 0, 0, 0, 100 dikurangi koefisien kolom kunci dari koefisien kolom kunci baris ketiga ya ada 2, jadi kita tulis langsung 2. Sekarang kita tinggal mengurangi yaitu 2 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan 0. 2 dikurangi 2 dikali 1 per 5 sama dengan 8 per 5. 0 dikurangi 2 dikali 1 per 10 sama dengan min 1 per 5. 0 dikurangi 2 dikali 0, 0 dikurangi 2 dikali 0, 1. 100 dikali 2 dikali 100 dikurangi 2 dikali 30 sama dengan 40. Sekarang kita langsung saja masukin nilainya di sini. Jadi nilainya itu ada 0, 8 per 5, min 1 per 5, 0, 1, 40, sorry. Ini adalah tabel simplex literasi pertama. Sebelumnya yang ini itu adalah kolom kunci dan yang ini adalah baris-baris kunci. Jadi kita bisa ganti yang X3 ini menjadi X1. Kita akan menentukan kolom kunci. Jadi kolom kunci yang saya sudah jelaskan tadi, kolom kunci adalah nilai untuk mencari nilai negatif terbesar. Di sini kan nilai negatif terbesarnya itu berada di min 20. Jadi kolom kuncinya kita bisa tulis seperti ini. Dan langkah selanjutnya yaitu menentukan baris kunci. Baris kunci adalah indeks positif yang nilainya terkecil. Indeks positif yang nilainya terkecil. Selanjutnya kita akan menentukan baris kunci. Baris kunci adalah indeks positif yang nilainya terkecil. Baris kunci dapat ditentukan dengan nilai kanan dibagi nilai sebaris kolom kunci. Nilai kanan dibagi nilai sebaris kolom kunci. Nilai kanannya yaitu 30. Kita bagi dengan ini. Kita permisalkan 30 dibagi 1 per 5. 1 per 5 sama dengan 150. 30 dibagi 7 per 5 sama dengan 21
40 dibagi 8/5 yaitu 25. Jadi indeks positif yang nilai terkecilnya berada di 21,43. Jadi kita bisa garis dia menjadi seperti ini. Dari baris kunci dan kolom kunci kita dapat menentukan elemen kunci. Elemen kunci adalah perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi elemen kuncinya itu berada di 1/5. Jadi sekarang saya sudah menentukan atau mengganti. Caranya sama seperti yang tabel literasi yang pertama, saya sudah mengganti, cuma saya akan mengulang sedikit. Yaitu yang ini saya bakal ulang yang terakhir, yaitu nilai baru. Kita dari baris ke ini, baris terakhir itu kita tulis dulu nilai lamanya, itu 0,8/5 min 3/14 5/7 0 dan 40 dibagi dikurangi koefisien kolom kunci. Jadi koefisien kolom kuncinya yaitu 8/5, jadinya 0 dikurangi 8/5 dikali 0 sama dengan 0. 8/5 dikurangi 8/5 dikali 1 sama dengan 0. Min 3/14 dikurangi 8/5 dikali min 3/14 sama dengan min 1/7. 5/7 dikali 8/5 dikurangi 8/5 dikali 5/7 sama dengan min 8/7. 0 dikurangi 8/5 dikali 0 sama dengan 1. 40 dikurangi 8/5 dikali 150/7 sama dengan 40/7. Sekarang kita sudah menentukan nilai baru dari yang terakhir, itu tinggal saya sudah menuliskan penggantinya, yaitu 0. Sekarang saya akan mengganti nilai barunya, itu 0 1/7 min 8/7 1 40/7. Jadi ini itu nilai dari tabel simplex hasil literasi kedua. Jadi ini adalah tabel simplex literasi kedua. Jadinya sebelumnya kolom kunci berada di ini dan baris kunci berada di sini. Jadi kita bisa ubah X2 menjadi X4 menjadi X2. Jadi karena di Z sudah tidak ada yang positif, sudah tidak ada yang negatif lagi, kita sudah menemukan bahwa 40 nilai kanan dari 40 dari X3 sama dengan 1242,58, yang X4 21,43, dan yang ini 25,74, dan yang Z sama dengan 1742,58. Mungkin ini saja video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.